Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wih, hai Kak Citra. Kak Ursula. Mau kemana nih? Main tenis lah, Kak. Keren banget. Wih, raketnya bagus banget. Iya dong, Kak. Baru nih, Kak, nih dari luar negeri. Mantap nih, Kak. Iya dong. Nih, aku kasih tahu ya cara mainnya. Sebentar, Kak. Apa sih, Kak? Kalau mau main tenis, mesti pemanasan dulu. Biar nggak cedera. Kak, Kakak nggak tahu apa aku nih paling jago sekomplek. Lihat nih ya. Oh, ya udah nggak mau dibilangin ya. Iya, lihat nih, aku udah jago nih, lihat nih. Coba lihat. 1, 2. Aduh, Kak. Kak Citra. Aduh, Kak. Baru dibilang. Aduh. Nih, Kak. Aduh. Bukan Kak Citra sih. Makanya jadi orang harus rendah hati. Sekalipun udah jago, mesti mau dengerin saran dari orang. Iya, Kak. Tuhan Yesus aja dari surga mau turun ke bumi buat kita. Apalagi kita mesti rendah hati. Iya deh, Kak. Aku nggak mau sombong-sombong lagi, Kak. Nah, gitu. Ya, oke. Aku pulang dulu. Mau diurut tangannya, Kak. Ya, Kak. Oke, sampai Kak. Aduh. Shalom adik-adik. Wow, keren. Semuanya udah siap di rumah. Ibadah online. Ibadah online. Iya, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Semuanya sehat-sehat ya? Iya, pastinya ya Kak Ursula. Jangan lupa kalau kamu pergi keluar harus pakai masker dan selalu menjaga jarak. Oke. Cuci tangan kalau habis dari mana-mana. Oh iya, cuci tangan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita. Yuk kita berdoa dulu adik-adik.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Ajar kami untuk dapat sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ayo bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Nggak boleh sambil tiduran ya Kak? Iya, kan kita kan mau lompat-lompat. Iya. Oke, semua siap memuji Tuhan? Yo. Kita harus sholat takwa dulu ya, biar bisa semangat gerakannya. Kecita ya semua adik-adik ya. Goyangin badannya ya. Yang semangat. Ya, I got the joy, 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 joy down in my heart. Way down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Oke, sekali lagi ya Kak. I got the joy, 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 joy down in my heart. Way down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Way down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Way down in my heart, down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart, down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Sekali lagi dong Kak. Sekali lagi ya Kak. Sekali lagi ya berarti ya Kak Ursula. Sekali lagi apaan Kak Citra? Sekali lagi muji Tuhan. Weh, asik. Ayo let's go. Kak Citra kan mau belajar menenangkan hati. Kita mesti nyanyiin lagu ini. Oke. Ayo adik-adik, masih semangat kan? Ya, harus makin bertambah. Iya. Harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi ya. Harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi Kak. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya. Adik-adik masih semangat kan? Oh, Kak Ursula sih masih. Sama Kak Citra juga. Nah selanjutnya adik-adik ada lagu
K-A-S-I-H. Masih hafal nggak lagunya? Gayanya? Oke. Kak Ursula masih hafal nggak? Masih. Kita peragain, oke? Oke, yuk. Ayo adik-adik, goyang dulu ya. Nah, kayak itu. Ya, semangat ya. Siap? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih apa? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih apa adik-adik? Seperti kasih Yesus. Yeay. Haleluya. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan salah satu teman kita yang akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati untuk gereja kami GBI Pangkalan Jati. Berkati juga Opa Handi dan keluarga. Berkati juga jemaat di GBI Pangkalan Jati supaya diberikan kesehatan. Selalu berkati juga untuk kakak sekolah minggu supaya diberikan kesehatan. Selalu berkati juga untuk presiden dan wakil dan metri-metrinya supaya diberikan kesehatan. Selalu berkati juga supaya dunia ini dapat dihindarkan dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo mari adik-adik, sekarang waktunya kita mau siapin hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dulu, siapin hatinya, tutup matanya. Kita mau nyanyi, kita mau angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Lord, you're more than anything. You're more than anything. Lord, you're everything to me.
Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bernyanyi, melompat, memuji nama Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu. Sekarang Tuhan, waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus, pimpin kami, berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa mengerti firman yang dibawakan oleh Kakak Nonce. Berkati Kakak Nonce Tuhan, supaya Kakak Nonce menyampaikan isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Shalom adik-adik, shalom papi mami yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita, tetap semangat untuk beribadah, untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kita masih beribadah di rumah. Oke adik-adik, papi mami yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah ini, mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini yang akan Kak Nonca sampaikan berjudul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Firman Tuhan ini adik-adik boleh baca di Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Nah adik-adik, mungkin adik-adik berkata, "Kak, apa sih artinya membasuh kaki?" Nah adik-adik, membasuh kaki itu artinya membersihkan atau mengampuni. Itu artinya dari membasuh kaki. Nah adik-adik, karena pada zaman itu adik-adik di Israel, kalau ada orang-orang yang datang ke rumah, biasanya di depan rumah itu disiapkan wadah air, kemudian kakinya akan dibasuh. Dan yang melakukan itu adik-adik, yaitu pembantu atau pelayan atau hamba yang melakukan itu. Nah adik-adik, tapi hari ini adik-adik kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Dari mana adik-adik? Di mana saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul, mereka sedang makan bersama-sama adik-adik. Tiba-tiba adik-adik, Tuhan Yesus berdiri meninggalkan meja perjamuan makan itu adik-adik. Dan Tuhan Yesus adik-adik mengambil wadah air adik-adik. Kemudian adik-adik Tuhan Yesus datang di depan murid-muridnya. Kemudian satu-satu murid-muridnya maju ke depan dan kakinya dibasuh oleh Tuhan Yesus sampai selesai. Semua kaki murid-murid Tuhan Yesus dibasuh adik-adik. Dan waktu murid-murid Tuhan Yesus melihat hal itu adik-adik, mereka itu kaget. Mereka tercengang karena yang melakukan itu Tuhan Yesus. Padahal dia adalah Tuhan, dia adalah Raja adik-adik.
Tapi Tuhan Yesus mau melakukan itu. Tapi murid-murid tidak berbicara, mereka diam. Hanya mereka tercengang dan mereka kagum melihat adik-adik bagaimana Tuhan melakukan itu kepada mereka adik-adik. Nah adik-adik perhatikan, termasuk papi mami yang ada di rumah. Setelah selesai Tuhan Yesus membasuh kaki semua murid-muridnya. Tuhan Yesus pesan kepada murid-muridnya ada 2 hal. Agar supaya murid-muridnya melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya juga harus lakukan kepada sesamanya. Yaitu pertama, murid-muridnya harus rendah hati. Dan kedua adik-adik, murid-muridnya harus melayani sesamanya dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, perhatikan baik-baik. Mungkin adik-adik yang ada di rumah bertanya, Kak, apa sih artinya rendah hati? Perhatikan adik-adik. Rendah hati artinya adik-adik tidak sombong, mau ditegur. Salah satu contohnya adik-adik, tidak sombong dan mau ditegur adik-adik, tidak membanggakan diri. Di sekolah misalnya, di antara adik-adik yang ada di rumah, mungkin ada sebagai ketua kelas. Biasanya ketua kelas kan dia datang adik-adik karena dia ketua kelas, pasti dia duduk mengawasi kelasnya udah bersih atau belum. Tapi adik-adik, kalau kita rendah hati adik, walaupun kita sebagai ketua kelas, waktu kita lihat teman-teman sedang membersihkan ruangan kelas, walaupun kita ketua kelas, kita harus ikut membantu membersihkan kelas. Itu namanya rendah hati adik-adik. Kemudian di rumah juga adik-adik, mungkin adik-adik sebagai adik-adik yang rendah hati, adik-adik di rumah harus membantu mami papi di rumah. Contohnya, habis makan, sebagai anak yang rendah hati, walaupun di rumah mungkin ada pembantu, tetapi adik-adik sebagai orang yang rendah hati, adik-adik harus bisa membantu di rumah. Misalnya habis makan, cuci piring dan gelasnya sendiri. Itu namanya orang yang rendah hati. Kemudian untuk melakukan melayani sesama, salah satu contohnya di rumah. Kalau papa pulang kerja kan capek, sebagai tanda adik-adik melayani, itu salah satu contoh. Adik-adik membuatkan teh manis untuk diberikan kepada papa yang sudah capek. Itu salah satu contoh di mana kita melayani sesama. Atau mungkin di sekolah adik-adik, atau di rumah adik-adik sedang main bersama-sama, adik-adik sedang makan, adik-adik mungkin mempunyai 2 roti atau kue, ada temannya yang mungkin dia melihat adik-adik lagi makan, ada 2 makanannya. Sebagai sesama adik-adik, kita mau melayani sesama, kita bisa membagi roti atau kue kita kepada teman tanpa kita melihat siapa dia. Mungkin dia atau mungkin hanya tetangga, tapi kita tidak pernah perlu lihat siapa dia. Kita harus kasih. Itu namanya kita melayani dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan seperti pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, biarlah kita boleh lakukan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Baik papi mami yang ada di rumah, adik-adik semua yang sedang mengikuti ibadah ini, mari papi mami, adik-adik semua yang ada di rumah ini, kita lakukan 2 pesan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita sungguh-sungguh semuanya memiliki kerendahan hati dan melayani dengan kasih Tuhan. Apalagi hari-hari ini adik-adik, ada begitu banyak di lingkungan kita, tetangga kita mungkin, teman-teman kita yang membutuhkan kasih kita. Mari adik-adik, dengan rendah hati kita melakukan itu. Kita berdoa buat teman-teman kita yang membutuhkan kasih adik-adik. Kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga kasih Tuhan, kasih Yesus boleh dialami oleh orang lain. Boleh teman-teman kita, mungkin tetangga kita, atau teman-teman kita yang ada di sekolah. Inilah adik-adik pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini kami semua sebagai adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai orang tua, sebagai papi mami, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh rendah hati. Dan kami dengan tulus mau melayani sesama kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua adik-adik, papi mami, dan semua yang sedang mengikuti ibadah ini. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Shalom adik-adik, saatnya kita membuat kreativitas ya. Berdasarkan firman Tuhan pada hari ini yang dibawakan oleh Kak Nonce, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, bahan-bahannya yaitu adik-adik, mangkok plastik, kertas HVS warna putih adik-adik, lem, gunting, spidol untuk menggambar, kertas minyak yang sudah kakak potong warna biru tua maupun biru muda, panjangnya 6 cm dan lebarnya 9 cm, kira-kiranya seperti itu adik-adik. Kalau adik-adik kesulitan mencari kertas minyak, bisa diganti dengan kertas krep ya adik-adik. Lalu ada alat untuk mewarnai, yaitu pensil warna atau krayon adik-adik ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, simak baik-baik ya penjelasan Kak Gina setelah ini. Pertama-tama adik-adik, kalian siapkan kertas HVS berwarna putih seperti ini. Lalu gambar telapak kaki adik-adik ya, dengan menggunakan spidol. Nah, ini adalah gambar telapak kaki yang kakak sudah buat. Ini seperti ini. Lalu setelah itu kalian gunting dan warnai memakai krayon maupun pensil warna ya adik-adik ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini adik-adik. Kakak sudah gunting dan warnai. Lalu kalian siapkan setelah itu mangkok plastiknya. Nah, yang telapak kaki ini kalian tempelkan di sini ya. Nah, kita tempel yuk dengan menggunakan lem. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu kalian siapkan kertas minyaknya warna biru tua dan biru muda. Kalian tempelkan di sisi dasar ini ya, di sisi dasar ini, supaya bertumpuk adik-adik. Kertas minyak yang warna biru tua sekitar 8-10 lembar, sedangkan kertas minyak warna biru muda sekitar 5-8 lembar. Yuk kita mulai susun ya adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik ya. Nah, adik-adik, setelah jadi seperti ini ya, kita akan tambahkan kertas minyak biru muda untuk diletakkan di tengah ini ya. Yuk kita mulai tempel. Adik-adik seperti ini ya. Habis itu kita akan membuat seperti ini adik-adik ya, seperti gelembung air untuk dimasukkan ke sini adik-adik ya. Jadi buat di kalian remas aja di potongan kecil seperti ini untuk diletakkan di sini adik-adik. Ya,
Oke adik-adik, sekian kreativitas kita pada hari ini. Selamat mencoba di rumah. Kalian bisa meminta bantuan kepada papa, mama, atau kakak kalian di rumah ya, untuk membuat kreativitasnya. Oke adik-adik, nah setelah itu kalian bisa mengirimkan hasil kreativitas kalian kepada kakak-kakak sekolah minggunya. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, kali ini kakak-kakak sekolah minggu ingin mengcover lagu untuk dihafalkan dan dinyanyikan sama adik-adik untuk tanggal 25 Desember 2020. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus. Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesuslah lahir, mari